Fondasi Iman Kristen Alkitabiah. Pemirsa yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, kali ini saya ingin mengajak pemirsa sekalian untuk mereview sejarah supaya tahu persis kelompok-kelompok Kristen yang ada di sekitar kita. Nah, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa sebelum reformasi yang dipimpin atau dipicu oleh Martin Luther 1517, saat itu kekristenan seluruhnya dikuasai oleh gereja Katolik. Nah, sebenarnya ada dua kelompok besar yang sudah keluar duluan, yaitu kelompok Ortodoks ya, Timur, itu keluar dari Katolik tahun 1054. Nah, kemudian gereja Inggris keluar dari Katolik ya, oleh karena Raja Inggris ingin menikah lagi tetapi tidak direstui oleh Paus, jadi keluar. Nah, oleh sebab itu sebelum Martin Luther ya, sebenarnya ada kelompok Katolik, Ortodoks, dan gereja Inggris. Jadi, pemirsa sekalian, kemudian 1517 Martin Luther protes dan akhirnya terjadilah reformasi. Nah, reformasi ini ada banyak kelompok. Ada reformasi yang dipicu oleh Luther, kemudian ada di bawah Calvin dan Zwingli dengan semua teman-temannya. Nah, sebenarnya ada satu kelompok lagi yang tidak diketahui. Sebenarnya ini adalah kelompok yang ada di bawah tanah, yang selalu dikejar-kejar dan pada waktu itu ya, oleh Katolik dan yang lain disebut bidat, yaitu kelompok Anabaptis. Nah, sebenarnya Anabaptis inilah yang benar. Anabaptis inilah yang sejak awal mengikuti pengajaran para rasul, dan ketika Konstantin muncul dan memimpin gereja yang di permukaan ini untuk bergabung dengan negara, nah sejumlah orang tidak setuju akan hal itu, terutama tidak setuju dengan pembaptisan bayi secara masif untuk menjadikan mereka Kristen. Jadi jumlah orang Kristen yang tidak setuju ini dikejar, akan dihabiskan, mereka dianiaya, akhirnya mereka tenggelam ke bawah. Dan beratus bahkan beribu tahun mereka seringkali dikejar-kejar dan disebut bidat. Padahal mereka lah yang benar, yang sesuai dengan Alkitab. Jadi, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, akhirnya sampailah kepada zaman Martin Luther, kita persingkat, dan terjadilah reformasi. Setelah terjadi reformasi, apa yang selanjutnya terjadi adalah kekristenan di Eropa menjadi marak, menjadi bersemangat sebenarnya, bersemangat untuk menyelidiki Alkitab, Karena sebenarnya Martin Luther bisa protes dan didukung oleh masyarakat adalah karena sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, yaitu 1516, Erasmus telah berhasil mengedit Alkitab memakai manuskrip tua yang menjadi manuskrip tradisional dipakai oleh gereja-gereja, itu menghasilkan Alkitab dalam bentuk cetak bahasa Yunani. Dan hari ini kita sebut itu adalah teksnya disebut teks yang diterima oleh semua pihak, disebut Textus Receptus. Nah, dengan adanya Alkitab, ya, Textus Receptus di tangan orang Kristen, perlu diingat, sebelum bahasa Inggris menjadi bahasa internasional, sebenarnya bahasa Yunani adalah bahasa internasional. Oleh sebab itu orang-orang di Eropa fasih berbahasa Yunani. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nah orang-orang Kristen menyelidiki Alkitab, ya, mereka membaca, semangat untuk memahami Alkitab, semangat untuk kebenaran semakin besar pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu sekalian,
Kemudian ditambah lagi dengan King James, Raja Inggris James, memerintahkan menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris dan diterbitkan yang disebut dengan King James Version atau Authorized Version itu tahun 1611. Nah, mulai tahun 1611 ya, Alkitab bahasa Inggris itu menjadi menyebar ke seluruh masyarakat yang berbahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, masyarakat pada waktu itu begitu antusias terhadap kebenaran, mereka menyelidiki Alkitab, ya akhirnya kebenaran semakin disingkapkan dan kebenaran yang Alkitabiah semakin diterima, semakin dipegang dan diperjuangkan. Dan Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terlebih lagi pada waktu mulai masuk abad yang ke-19, ya 1000 sebenarnya sebelum abad 19 masih abad 18 karena tahun 1797 ya, William Carey menuju ke India untuk memberitakan Injil, menjadi misioneri menuju ke India. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, William Carey memang bisa, dia orang Inggris, tapi dia juga bisa berbahasa Yunani, dan bahkan dia akhirnya menjadi orang yang bisa menguasai 17 bahasa. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Alkitab bahasa Inggris dibawa ke India dan kemudian seterusnya itu menjadi Alkitab ini buku pegangan untuk misioneri-misioneri yang banyak dikirim dari Inggris maupun dari Amerika, yaitu Alkitab bahasa Inggris King James Version. Nah, kekristenan pada waktu itu dibedakan adalah mereka satu kelompok yang Katolik, kemudian kelompok ini adalah kelompok yang reformasi, ya, hasil reformasi punya. Nah, sebenarnya pada waktu tahun 16 sekian, ketika negara-negara di Eropa bosan menganiaya Anabaptis, maka muncullah gereja baptis. Nah, sebenarnya gereja baptis itu bukan berasal dari Katolik, karena gereja baptis, orang baptis yang dipanggil Anabaptis itu tidak ada di dalam gereja Katolik. Oleh sebab itu mereka bukan yang keluar dari gereja Katolik. Nah, Anabaptis ini adalah kelompok yang dianiaya ribuan tahun, terpendam di bawah tanah, ya, bersembunyi karena mereka menentang gereja Roma yang membaptis bayi. Jadi ketika orang-orang yang di Roma ini disadarkan, mereka bertobat dan mau bergabung dengan mereka, mereka minta supaya dibaptis ulang lagi. Nah, kata ulang bahasa Yunani itu ana, oleh sebab itu mereka disebut Anabaptis. Jadi kelompok yang baptis ulang. Nah, keluar membuat gereja. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sesuatu yang sangat-sangat disayangkan dari usaha reformasi itu adalah bahwa oleh para reformator yang tadinya mereka memiliki keinginan yang baik start awalnya, tapi ketika mereka menggabungkan gereja mereka dengan negara, ini jadi masalah. Nah, ini hal yang mereka tidak paham bahwa gereja tidak boleh bergabung dengan negara. Nah, kesalahan gereja Roma adalah bergabung dengan Kaisar Roma. Kemudian gereja Inggris bergabung dengan pemerintah Inggris. Nah, kemudian Reform bergabung dengan pemerintah Swiss. Dan Zwingli bergabung dengan pemerintah Zurich. Nah, semua ini. Martin Luther punya gereja bergabung dengan pemerintah Jerman. Nah, karena hal inilah, ya, maka akhirnya tadinya Luther tidak setuju dengan baptisan bayi, kembali lagi mempraktekkan baptisan bayi. Dan mereka semuanya akhirnya membaptis bayi kembali. Nah, karena baptisan bayi dilakukan lagi seperti yang dilakukan oleh gereja Katolik pada waktu start dengan Konstantin, dan menyebabkan gereja makin hari dipenuhi oleh orang-orang yang dibaptis sejak saat bayi dan tidak mengalami pertobatan dan iman yang benar, tidak lahir baru. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itulah maka, ya, ketika orang Kristen banyak tidak lahir baru, maka banyak hal terjadi. Apa yang terjadi?
Pada tahun sebenarnya ada banyak kali terjadi munculnya teks-teks Alkitab, ya. Tetapi itu tidak dipedulikan, itu padam sendiri. Tapi 1881, ya, yaitu ini ada dua orang yang namanya Westcott, ya, dan Hort, ini dua orang memunculkan Alkitab bahasa Yunani yang teks critical text. Nah, sebenarnya inilah start awalnya liberal, ya. Liberalisme akhirnya kekristenan di Eropa dilanda oleh liberalisme. Nah, liberalisme demikian berkembang, ya. Yang ditentang oleh liberalisme itu adalah kelahiran oleh perawan. Mereka tidak bisa terima itu. Kemudian mereka menganggap Alkitab itu bukan buku yang tidak ada salah, ada banyak salah di dalamnya. Dan kelompok liberal mempengaruhi banyak kekristenan. Nah, akhirnya Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ya, ada di Amerika kelompok orang Kristen yang melihat bahwa gerakan liberalisme itu sedemikian rupa mempengaruhi kekristenan, maka ya ini Dixon, ya, R.A. Torrey sebenarnya waktu itu juga didorong oleh satu orang sangat kaya yang namanya Lyman Stewart. Lyman Stewart ini dua orang Stewart bersaudara yang memiliki perusahaan minyak besar. Dia orang Kristen yang sangat baik. Dia dengar cerita, ya, khotbah dari Dixon bahwa liberal bergerak sedemikian rupa, ini kekristenan bisa dihabisin dengan ini teologi liberal, gitu. Dan Lyman Stewart ini kemudian dia meminta, ya, Dixon dan R.A. Torrey semuanya mengumpulkan teolog-teolog yang masih percaya Alkitab adalah kitab yang tidak ada salah, firman Tuhan yang tidak ada salah, membuat satu komite dan kemudian membaca semua buku-buku yang diterbitkan oleh kelompok liberal dan memberi jawaban kepada mereka. Dan akhirnya satu panitia, satu komite ini terbentuk, ya, dipimpin oleh R.A. Torrey, ya, dan kemudian menghasilkan buku yang diberi nama The Fundamentals. Nah, sejak saat itulah terbentuk dua kubu sebenarnya. Itu buku diterbitkan pada tahun 1909. Nah, 1909 gitu, semua hamba Tuhan manapun juga yang menginginkan itu, tadi pertama terbitnya itu 12 volume, ya. Semua hamba Tuhan, misioneri, semua yang menginginkan itu akan dibagikan gratis. Pembagian pertama sekitar 300.000 orang dapat itu. Jadi Anda bisa memperkirakan berapa besar uangnya. Dan akhirnya di dunia kekristenan terbentuklah dua kubu pada waktu itu, yaitu kubu liberal dan kubu fundamental. Dan kubu liberalnya apa yang dipertentangkan? Ya, inti dari pertentangan kubu liberal dan fundamental adalah bahwa yang liberal tidak percaya Alkitab ini firman Tuhan yang tidak ada salah, sedangkan yang fundamental percaya bahwa Alkitab ini tidak ada salah sama sekali. Sedangkan yang liberal percaya ada salah. Nah, ini sebenarnya inti pertentangannya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kemudian tahun 1937 gereja-gereja liberal ini telah sepakat untuk membentuk satu dewan, yaitu yang World Council of Churches, jadi disebut WCC 1937. Tapi terhalang oleh Perang Dunia yang kedua, akhirnya pada tahun 1948 barulah terbentuk WCC itu. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, tetapi kemudian, ya, satu orang Belanda namanya Karl McIntyre, ya, dia pada tahun 1948 itu juga pada bulan Agustus mengajak semua gereja-gereja fundamental membentuk kelompok fundamental dan disebut dengan ICCC, jadi ICCC gitu, ya. Nah, itu singkatan dari International, ya, Council of Christian Churches gitu. Jadi itu, nah, itu adalah dua kubu. Jadi kubu liberal dan kubu fundamental. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kubu liberal dan kubu fundamentalis itu Kristen itu apa? Fundamental Kristen. Fundamen itu fondasi, ya, fundamental. Fondasi itu artinya apa? Dasar, ya. Jadi Alkitab adalah dasar, jadi harus kembali kepada dasar.
Jadi fundamentalisme Kristen yang akhirnya makin semangat sesudah buku The Fundamentals terbit ya dan dibagikan kepada semua orang, dan kelompok fundamental ini akhirnya makin bertambah, makin semarak sebenarnya itu yang terjadi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, begini. Ketika The Fundamentals muncul dan di dalam kekristenan ada banyak semangat untuk memberitakan Injil ke seluruh bumi ini. Dan akhirnya kita tahu kekristenan akhirnya terjadi dua kubu. Nah, the Kristen fundamental berbeda dengan fundamentalis yang kelompok lain. Kristen fundamental tidak pernah melakukan hal yang kekerasan dan lain sebagainya. Mengapa? Karena fundament itu sendiri artinya kembali kepada dasar, kepada fondasi. Ya, fondasi. Nah, fondasi Kristen adalah Alkitab. Jadi Kristen fundamental adalah Kristen yang sungguh-sungguh mau berdiri di atas Alkitab. Oleh sebab itu, Kristen fundamentalis adalah Kristen yang memperjuangkan bahwa orang Kristen harus lahir baru, mengasihi Tuhan, mengasihi Alkitab, dan kembali berdiri di atas fondasi iman kekristenan yang paling kokoh, yaitu Alkitab. Oke, jadi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, sebenarnya ini masih banyak yang disampaikan. Saya biasanya mengajar yang disebut dengan pelajaran contemporary theology. Nah, dalam contemporary theology itu kita membahas ya berbagai denominasi muncul, ya Injili itu kapan dan lain-lain sebagainya. Tetapi kami sengaja membuat ini video pendek ini hanya untuk merangsang Anda supaya Anda mencari tahu kebenaran-kebenaran bukan hanya secara teologis, tetapi sejarah-sejarahnya perlu kita ketahui juga. Oke, Bapak Ibu sekalian, salam Maranatha.